cerita bersama teman semua. Di kelas belajar rajin, guru tersenyum manis. Ada canda dan cerita, bahagia di sekolah. Bahagia di sekolahku. Setiap hari seru, senyum tawa di wajahku. Bahagia di sekolah. Di halaman kita main, berlari riang gembira. Di bawah langit biru, bahagia di sekolah. Bahagia di sekolahku. Setiap hari seru, senyum tawa di wajahku. Bahagia di sekolah. Di halaman kita main, berlari riang gembira. Di bawah langit biru, bahagia di sekolah. Masa-masa ini indah, takkan pernah terlupa. Hari-hari penuh cinta, bahagia di sekolah. Di kelas belajar rajin, guru tersenyum manis. Ada canda dan cerita, bahagia di sekolah. Masa-masa ini indah, takkan pernah terlupa. Hari-hari penuh cinta, bahagia di sekolah. Masa-masa ini indah, takkan pernah terlupa. Oh, sudah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita sudah bersyukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Esa di mana hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita yaitu semester akhir untuk teman-teman yang kelas kita dan juga kita berikan salam dan salawat kepada yang kita Bapak Ibu yang saya hormati bahwa hari ini Bapak Maswan akan melaksanakan tugas di Calon Guru Tenggerak, yaitu wilayah titik. Ini tugasnya dan harus divideokan
kemudian dilakukan. Namun beberapa rekan kita tidak ada hari ini dan ada tadi mengalisi yang kedua di antara anaknya ke puskesmas mungkin atau pulang ke rumah sakit, sehingga dia tidak sempat mengikuti kegiatan ini. Dan insyaallah puasa ini akan memberikan satu kenang-kenang buat kita dan bisa mungkin dimasukkan di media. Saya ini pribadi masih berjalan kan, insyaallah besok kami dipanggil di bawah. Walaupun saya pribadi tidak pernah ke bawah, ya, hanya saya lihat apa jalan ke bawah itu dan saya tidak pernah ke sana. 100 meter pun ke lorong itu mungkin saya tidak pernah ke sana. Masalah itu mudah-mudahan apa yang lakukan Bapak kita ini Pak Suat bisa menghasilkan hasil yang baik, sehingga di sekolah kita ini juga ada bergerak. Karena sekarang ini Bapak Ibu, untuk periode sekarang ini ya, setiap kegiatan itu, setiap ada kegiatan di dinas di mana saja selalu bergerak yang disebut ya. Jadi mungkin ada kelebihan yang tersendiri dia akan menjadi sebentar, mudah-mudahan bisa dibagi di sekolah kita ini, dan itu memang tujuan pemerintah. Semua sekolah ada penggeraknya, kemudian bisa berbagi grafik baik. Dan beberapa sekolah sekarang ini diangkat karena bukan bergerak, sehingga SK definitifnya sampai hari ini tidak ada. Ya, sudah berapa tahun bertugas sampai hari ini tidak ada SK definitifnya, dan itu tidak bisa terbit kalau tidak ada sertifikat bergerak. Itu terima kasih selamat. Ya, itu kan masuk ke awal sebenarnya. Semua 27 kepala sekolah SD yang lulus kawas termasuk saya itu tidak jadi diangkat karena tidak ada sertifikat gratis semua. Seandainya langsung kita ada diklat, mungkin status saya pribadi itu mungkin tidak pengawas, karena saya lulus di Jawa semua. Kemudian ini ada berita positif tadi itu baru saya sebutkan bahwa akan dibuka untuk kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Saya buka ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi rekan-rekan guru yang baik sekalian, jadi saya ini sekedar berbagi saja apa yang sudah saya pelajari dalam guru penggerak. Mungkin ada beberapa hal yang sudah kita terapkan dalam presentasi saya, tapi tentang istilah-istilah ini masih baru. Jadi aksi nyata yang saya akan presentasikan adalah budaya positif. Jadi budaya positif ini mungkin sesuatu yang asing kita dengar, tetapi ini yang perlu kita terapkan di dalam kelas. Ya, budaya positif. Nah, ini menurut saya nanti saja. Nah,
dan Stephen R. Covey. Beliau mengatakan perubahan kecil pada sikap atau perilaku dapat membawa kemajuan bertahap. Tetapi untuk transformasi yang lebih signifikan harus mengubah paradigma kita. Jadi sebuah perubahan, kalau kita mau perubahan yang besar, maka cara pandang kita yang harus dirubah dulu. Saya di sini ada sekedar gambaran tentang permainan buka dan tutup. Bisa dicoba atau bisa juga diperhatikan saja keterangannya. Jadi nanti ini dicoba, kita anggap kita memegang sesuatu, dan rekan kita berusaha untuk membuka apa yang kita genggam. Nah di sini dilihat bagaimana cara rekan kita ini membujuk kita, atau mungkin saja bisa memaksa agar tangan genggaman kita bisa terbuka. Jadi kira-kira ketika ada permainan seperti itu, siapa yang memiliki kendali menurut kita? Siapa yang memiliki kendali? Yang membuka atau yang memaksa membuka? Ketika kita menggenggam sesuatu, siapa yang kira-kira yang mempunyai kendali atas membukanya tangan atau di kepalanya tangan? Menurut kita? Ya, betul sekali. Dan saya yang memegang, yang menggenggam. Karena yang memutuskan itu mau membuka atau tidak membuka tangannya adalah diri pribadi sendiri. Maka kita lanjut. Ini sering disalahpahami oleh beberapa orang tentang miskonsepsi atau pemahaman yang salah tentang makna kontrol. Ada setidaknya 4 hal tentang miskonsepsi kontrol pada murid. Yang pertama, jadi ini semua ilusi. Kita yang menganggap ini adalah nyata, tapi sebenarnya ilusi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebenarnya ini tidak tepat. Sebenarnya murid yang memberikan kontrol untuk mengontrol diri mereka. Murid memberikan kontrol kita untuk mengontrol mereka. Karena setiap orang itu mempunyai tujuan. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti bujukan. Memang kalau kita bujuk anak-anak menurut kita, dia akan mau. Tapi lama-kelamaan pasti ada kalanya dia akan menolak. Sadar tentang bujukan. Dan bisa saja kemungkinan di kemudian hari mereka akan tergantung pada hal itu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini sangat keliru. Ketika kita membuat orang merasa bersalah, terutama menurut kita merasa bersalah, ini sangat berbahaya karena kita bisa menimbulkan sikap rendah diri pada diri dia dan akan menjatuhkan jiwanya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah ini tidak tepat juga. Kenapa? Karena murid, anak-anak kita ini punya keinginan sendiri. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak berhak untuk memaksa kehendak kita. Disiplin positif. Kira-kira ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas pada pikiran kita? Disiplin, kepatuhan, peraturan. Nah, sebenarnya disiplin berasal dari kata Latin disiplina, kalau saya tidak salah. Jadi belajar. Sebenarnya disiplin itu sesuatu yang positif. Cara orang belajar tentang nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Makna kata disiplin, menurut kajian utara, disiplin ada proses pengendalian diri yang dilakukan secara sadar, sukarela, bukan karena paksaan. Jadi kita miskonsepsi tentang disiplin. Jadi ketika dikatakan disiplin, muncul rasa tidak nyaman. Sebenarnya bukan di situ makna disiplin. Disiplin itu kesadaran. Disiplin bertujuan untuk membentuk karakter dan moral yang baik, serta menciptakan suasana belajar yang tertib dan harmonis. Ini memungkinkan murid berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri. Inilah makna disiplin yang sebenarnya. Tapi selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri
dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat ujian ataupun hukuman. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada tadi dikatakan di situ disiplin dari internal, bukan dari paksaan dari luar. Nah, sebelum saya lanjut motivasi dan perilaku manusia, ketika kita melihat anak-anak menyapu, apa yang kita lihat di sini? Motivasi apa yang kita lihat? Setidaknya ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi yang terlibat di situ. Ada 2 motivasi eksternal, ada 1 motivasi internal. Jadi itulah tercermin dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika dia melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu, ada 3 hal. Mungkin saja dia untuk menghindari hukuman, atau juga mengharapkan pujian. Nah, inilah motivasi yang harus dijauhi. Ini adalah motivasi eksternal. Yang harus ditingkatkan adalah motivasi internal pada nomor 3. Untuk menjadi orang yang menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari dirinya muncul sendiri keinginan untuk berbuat baik. Nah, ini contoh kasusnya. Ini saya baca berkali-kali, saya tetap sedih. Kenapa? Karena ketika saya baca ini, saya teringat waktu saya sekolah SD. Ini sangat-sangat menyakitkan. Saya bacakan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ini merupakan sebuah hukuman, mungkin terlihat biasa bagi guru, bagi teman-temannya, tapi bagi korban ini luar biasa. Dia akan bawa sampai dewasa. Kira-kira. Pasti kita lihat di sini. Semua pasti guru-guru yang hebat sekalian pasti mengatakan tidak setuju dan kenapa Pak Seno. Mengapa? Karena itu merupakan tindakan yang sangat berupa tindakan hukuman yang betul-betul dihindari. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini yang kita akan beralih ke tahap selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut kita hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, kita beralih sebelum saya lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Ini kemarin saya terapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, dalam aku merumuskan keyakinan kelas, ini baiknya dilakukan pada saat awal pelajaran atau awal semester awal. Pertama ada 5 tahap, setidaknya 5 tahap dalam merumuskan keyakinan kelas. Jadi kita bisa terapkan ini supaya nanti ketika ada masalah di kemudian waktu kita bisa terapkan. Jadi yang pertama, kita minta murid menuliskan apa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya minta maaf Ibu, kemarin di kelas 5 saya terapkan ini tapi belum selesai. Dituliskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mereka menuliskan apa yang boleh. Tuliskan saya semua. Misalnya ada nanti satunya tidak boleh mencoret-coret buku paket, tidak boleh berkelahi dan sebagainya. Lalu yang kedua, membahas apa yang tidak ditulis, tidak dibahas. Kalau ada yang kurang jelas, dijelaskan. Apa maksudnya ini? Tidak boleh berkelahi, apa? Tidak boleh berkelahi sama teman. Kenapa tidak boleh? Biarkan mereka sendiri yang menjawab. Yang ketiga,
memilih kesepakatannya. Jadi kesepakatan yang dirasa sudah mewakili kesepakatan sebelumnya bisa dihapus saja atau digabungkan saja. Yang berikutnya mengubah agar menjadi kalimat positif. Jadi misalnya tidak boleh kita ubah dengan kalimat positif lainnya. Misalnya tidak boleh berkelahi, saling menyayangi, misalnya begitu. Tidak boleh datang terlambat, tepat waktu, kalimat positifnya. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas. Jadi kita sama-sama menulis apa yang sudah kita sepakati, tempel, bagusnya kita tempel. Kemarin saya perhatikan di caranya ditempel. Kalau bisa siswa dan guru tanda tangan. Untuk kelas 1 mungkin dia bisa tanda tangan, kelas awal bisa pakai tangannya ditempel. Nah, supaya dia juga merasa bahwa mereka sudah meyakini sesuatu. Ini adalah contohnya. Jangan buang sampah. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kita buang kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Bekerja sama menjaga kebersihan. Lalu yang berikutnya, seperti ini ada beberapa item yang kira-kira sama. Tidak boleh bicara kotor, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu teman saat sedang belajar, tidak boleh mengejek. Kita ubah, disatukan saja, saling menyayangi dan menghargai sesama. Tidak boleh terlambat masuk kelas, bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti, aktif dalam kelompok belajar. Tidak ubah semuanya, digabungkan, tepat waktu dan aktif dalam segala aktivitas. Jadi contoh keyakinan kelas. Jadi ketika kita sedang membuat keyakinan kelas, libatkan anak-anak untuk menyelidiki. Nah, kita kembali kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini istilah yang baru saya dengar juga, mungkin rekan-rekan guru mungkin sudah pernah mendengar restitusi, tapi saya sendiri pribadi masih baru mendengar tentang restitusi. Ternyata ada loh, selain hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita lihat ini. Ini tabel membedakan antara hukuman dan restitusi, hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu adalah hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Jadi biasanya hukuman itu tidak terkait, bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelanggarannya. Lalu yang berikutnya, murid diminta pisah 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman. Lalu yang dibawahnya menggantikan kertas tugas teman yang telah diserahkan. Ini konsekuensi. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, maka dia siap untuk mengganti atau ya saya lupa istilahnya. Dia tetap mengganti ya. Dia siap dengan konsekuensi yang ada ketika dia melakukan sesuatu. Nah, iya. Membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh mengenakan sebenarnya di sini murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Saya pernah dapat ini di SMP. Karena tidak pakai sepatu hitam, tak pakai sepatunya disita. Dan setelah 1 hari itu tidak pakai sepatu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Itu konsekuensi. Karena memang pelajaran PJK dengan olahraga lari itu saling berkaitan, jadi itu konsekuensi. Pengertiannya apa dari ketiga hal itu? Oh ya, salah. Jadi ini adalah identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi untuk hukuman jelas identitas gagal. Kita memberikan identitas gagal kepada siswa berupa hukuman. Kalau berupa konsekuensi itu nilainya netral. Tetapi yang lebih bagus daripada itu adalah restitusi. Kita ambil contoh di atas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Ketika dia melakukan kesalahan, maka yang menyakitkan harus terjadi. Apakah itu fisik atau bisa. Lalu kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Untuk lebih jelasnya akan terlihat pada slide selanjutnya. Kita ambil lagi contohnya. Kalimat negatif dari hukuman. Awas kalau berdakwah lagi ya, awas kamu. Nah itu untuk kalimat hukuman. Yang berikutnya,
konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya atau restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu restitusi. Kalau di hukuman, mendorong siswa atau murid mendorong menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong kepatuhan. Lalu untuk restitusi mendorong disiplin positif. Jadi dia diangkat dirinya untuk menyadari kesalahannya dan dia siap untuk kembali kepada komunitasnya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, yang menggantikan kesalahannya. Hukuman cenderung bersifat spontan dan unilateral. Seringkali tidak melibatkan murid dalam prosesnya dan dapat bersifat fisik atau psikis. Jadi hukuman seringkali tidak melibatkan murid. Jadi begitu ada aksi, maka muncul reaksi pada saat itu juga, spontanitas. Konsekuensi adalah hasil dari penyajian yang telah disetujui bersama antara guru dan murid. Dengan murid mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar peraturan. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi sebagai bagian dari disiplin positif, ada proses kolaborasi yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke komunitas dengan karakter yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka ingin memperlakukan orang lain dan diri mereka. Jadi itu yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perlu ditekankan kembali, ketika siswa melakukan sesuatu, bukan siswa, ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya di situ. Untuk memahami itu, kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada setidaknya 5 hal. Dan pernyataan pertama kita lihat di sini. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan dari kegagalan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhannya itu? Kita lihat bersama. Ada setidaknya 5 hal tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita ambil satu contoh kasus. Contoh kasus Tommy. Ibu Sulaika, seorang wali kelas 4B, sedang bingung menghadapi udah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak dalam menyuruhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan untuk melakukan hal itu? Jadi ada 5 alasan. Kita lihat dari kebutuhan manusia. Motivasinya apa? Yang pertama, alasan pertamanya, mungkin saja. Ini ada 5 alasan mungkin saja. Kita lihat di sini, mungkin saja. Karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Maka kebutuhan dasarnya yang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia mengambil makanan yang dimaunya karena dia lapar. Itu misalkan yang pertamanya, kebutuhan yang pertamanya. Yang kedua, alasan yang keduanya, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi ini dia ada rasa ingin diperhatikan, rasa kasih sayang, ingin diterima, maka dia berbuat seperti itu. Yang ketiga, karena dia, maksudnya karena supaya temannya jadi takut kepada dia dan menuruti keinginannya. Ini adalah kebutuhan dasarnya, adalah kekuasaan. Dia ingin terlihat hebat di depan teman-temannya, maka dia mau membuat temannya takut bahwa dia berkuasa di situ. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan.
Dia ingin banyak memilih. Ketika seseorang menginginkan sesuatu yang berbeda, maka dia akan melakukan sesuatu tersebut. Yang kelima, karena ia melakukan karena iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang salah. Jadi ini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia ingin lihat bagaimana ekspresi wajah temannya. Ketika wajah temannya kesal, maka dia terpenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kita lihat di kelas kita, ketika murid sedang berbuat masalah, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, lihat apa yang tidak terpenuhi dalam kelima hal itu. Jika kelima hal ini kita bisa temukan salah satunya, maka silakan dipenuhi, maka dia tidak akan berbuat seperti itu lagi. Nah, 5 positif kontrol buruk. Ada 5 positif kontrol buruk. Jadi di sini seharusnya saya akan putarkan sebuah video. Jadi kita bisa menilai bagaimana itu 5 positif kontrol seorang guru terkait dengan ketika siswa melakukan sanksi, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah ini guru sebagai penghubung. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melalui ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi guru sebagai penghubung yang tadi ini sebagai kendali rasa bersalah. Nah, Apa tadi, Bu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini mesti masuk. Nah, Jangan lagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tapi rumah saya bawa saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang
Saya memang lambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi mantap sebagai kontrol. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Lalu yang terakhir posisi belajar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya pada malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Orang ini sendiri dan orang lain tidak. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Bersedia, Bu. Bagaimana memohon perbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau mengenal alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas pribadi. Baik, Bu. Terima kasih. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Bisa tampilkan lagi. Jadi pasukan pendukung ada 5, guru sebagai pendukung, guru sebagai membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan yang terakhir yang keempat guru sebagai pemantau, lalu guru sebagai pengajar. Jadi kita sebagai seorang guru hendaknya menjauhi poin 1 dan poin 2. Karena ini sudah tidak relevan dengan siswa kita yang sekarang. Kita bergerak dari poin 3, 4, dan 5. Dan filter kita adalah guru sebagai manajer. Inilah posisi yang terbaik yang diinginkan.
tidak terlihat di sini. Jadi saya lanjut saja. Jadi posisi penghukum itu biasanya dia membuat murid merasa takut. Jadi ini sangat keliru. Ketika kita melakukan seperti ini sebagai penghukum, saya tahu kadang-kadang bisa seperti itu. Kita akan membuat siswa ini merasa tidak enak, bahkan marah sama kita. Ketika murid merasa sesuatu terancam, dia akan melakukan 3 hal. Itu otak reptil pada manusia. 3 hal itu dia diam. Ketika dia marah, diam. Kenapa? Tidak bisa apa-apa, takut. Yang kedua, dia akan lari. Itu pasti lari. Jadi ketika bertemu sama kita, dia berusaha menghindar. Dia datang, bolos sekolah, atau apa saja yang dilakukan supaya tidak bisa tidak melihat kita. Yang ketiga yang paling parah, dia bisa melawan. Jadi kalau kita berada di posisi guru sebagai penghukum. Lalu yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini akan menjatuhkan psikisnya murid. Murid akan merasa bersalah rendah diri. Jadi ini tidak tepat juga. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ini mungkin terlihat bagus di sisi yang lain, terlihat negatif di sisi yang lainnya juga. Kenapa? Karena guru akan bergantung pada kita. Negatif yang lainnya, ketika kita sudah tidak ada, pokoknya kita tidak berada di tempat itu, maka dia kembali ke sifat awalnya. Misalnya, kita hanya dianggap sebagai gurunya, guru yang lain tidak dianggap. Ini salah. Lalu posisi keempat, guru sebagai pemantau, ini juga masih perlu perbaikan. Karena dia mengatakan konsekuensi, tetapi tidak memberikan apa solusinya. Lalu yang berikutnya, posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan dirinya, mempersilahkan murid itu untuk menjawab, untuk bertanggung jawab, menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kita sepakat ya. Jadi posisi yang terbaik itu posisi guru sebagai manajer, posisi kontrol manajer. Nah, berkaitan guru sebagai posisi kontrol restitusi, ada penerapan segitiga restitusi yang bisa diterapkan di dalam kelas ketika murid didapati melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kewajiban yang diembannya. Nah, ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ketika menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya, kalau seorang siswa pukul temannya, dia tanyakan, kenapa kau pukul? Tidak apa-apa, yang biasa itu orang, yang biasa pukul orang, kalau tidak jengkel. Tapi kira-kira bagaimana menurut kamu? Nah, itu tidak apa-apa berbuat salah. Ini kalimat-kalimat yang ada pada menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan membenarkan apa kesalahannya, tapi bagaimana siswa itu kesalahannya itu dia terlalu karena merenungi kesalahan membutuhkan energi. Kalau dia sudah merasa bersalah, kita buat lagi merasa bersalah, itu energi akan terkuras habis. Maka kita alihkan energinya dari rasa bersalahnya itu menjadi pemecahan masalahnya dengan menstabilkan identitasnya dulu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri?
Kamu berhak merasa begitu. Boleh, wajar itu. Kalau kamu pukul wajar memang. Nah, mungkin seperti itu kalimatnya. Lalu kita pantas tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi terkait dengan sebelumnya motivasi manusia. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita kenal dulu apa kebutuhannya. Kalimatnya seperti ini. Ini pada tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak lakukan, itu hebat sekali. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena semua orang punya alasan. Kamu berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Boleh marah, tetapi marahnya karena apa dulu? Kalau karena seperti ini ya bisa marah. Lalu menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi dia memunculkan motivasinya sendiri. Bukan kita yang memaksakan sesuatu, tapi dia mempunyai motivasi sendiri. Mengaitkan yang keyakinan yang dengan tindakan yang salah. Jadi kita buat alurnya itu, kita buat dulu keyakinannya. Lalu ketika ada masalah, kita restitusikan. Tanyakan dulu, pandasi stabilkan dulu indikasinya. Bisa dengan puji-pujian, puji dulu. Kamu ini sebenarnya anak yang baik, kamu ini pintar. Kenapa kamu begitu? Biar dia, kita bertanya saja. Nanti dia yang temukan apa solusinya untuk dirinya sendiri. Ini adalah kalimat-kalimatnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dia tidak yang menjawab sendiri. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang kau inginkan sebenarnya? Nah, kita arahkan bagaimana dia menemukan solusinya sendiri. Jadi kesimpulannya dari tadi itu mulai dari disiplin positif, motivasi manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ya sebenarnya. Ya, mungkin begitu saja. Kira-kira ada pertanyaan? Saya sangat senang ketika selesai mempresentasikan sesuatu, ada yang bertanya. Ya, bisa bertanya, silakan. Nah, ini teori. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas. Ketika kita bisa menerapkan teori ini, maka kelas itu akan lebih baik lagi. Saya kemarin ditanya sama pengajar praktik, tahu tidak apa tujuan pendidikan kita? Tujuan pendidikan satu, ada 3 tujuan pendidikan. 1, untuk anak. 2, untuk anak. 3, untuk anak. Jadi semua pendidikan kita ini dilakukan untuk anak. Jadi kita buang-buang, makanya itu saya kurang setuju juga sebenarnya dengan istilahnya mengabdi kepada anak. Tapi bukan sebenarnya bersujud, tapi kita melakukan sesuatu untuk yang terbaik kepada anak kita, murid kita. Kita masih mengabdi kepada anak. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau saya begini, dari apa tadi yang disampaikan sebenarnya sudah bagus. Kalau bisa kita terapkan yang menjadi kendala buat kita ini, apakah anak akan merasa hormat kepada kita dengan penerapan seperti ini? Karena saya lakukan sekarang dengan dulu, kalau dulu memang mungkin dia sangat hormat, tapi sekarang ini dengan terlalu berubah sehingga seolah-olah bukan kita katakan bahwa karakter sudah rusak, tapi apakah kita akan dihargai anak kalau kita terapkan? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi tepat sekali Pak. Memang sekarang ini kita mendapat tantangan yang luar biasa dari kemajuan teknologi.
Jadi teknologi itu betul-betul kita berperang, guru-guru ini kita berperang dengan teknologi yang sekarang. Tapi kita sebagai guru jangan berputus asa. Jadi kita betul-betul berbuat sesuatu. Pertama itu saya ada kata-kata yang saya ingat lagi dari pertanyaan kepala sekolah. Jadi sesuatu yang datangnya dari hati, sesuatu yang datangnya dari hati akan sampai ke hati. Jadi kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk anak. Kita doakan terus sambil kita perbaiki diri. Kita lihat di mana celahnya untuk kita bisa masuk. Jadi kita menjadi orang yang kuat. Bagaimana orang yang kuat? Orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan orang yang lemah, dia yang dipengaruhi orang lain. Kita menguatkan diri kita menghebatkan diri kita sebagai guru, maka dengan sendirinya murid kita akan menjadi orang yang hebat juga. Ada anggapan lagi? Betul memang kita dihantam dari kanan kiri dari teknologi, dari televisi, dari internet. Jadi kurang sekali etikanya. Tapi kita harus, karena sebagian besar waktu siswa, waktu anak ini ada di sekolah. Jadi bagaimana kita ini mempengaruhi siswa supaya bisa membawa pengaruh kita ke lingkungannya, menguatkan dia. Jangan sampai kita kuatkan di sini, tapi penguatannya lemah, dia kembali ke lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, dia kembali lagi dipengaruhi di sana. Memang sulit, tapi yakinlah pasti akan bisa ketika kita berusaha. Itu Bapak tentang pertanyaan lainnya, silakan. Di salah satu kelas saya ada satu orang siswa sudah tiap harinya itu sudah tenang hidupnya kalau kita bilang temannya sudah saya sampaikan. Nah, kalau mau bercakap teman tak ada baik-baik, tapi ini siswa satu dia mengajarnya itu baik kekerasan pakai dari yang teman yang lain itu saya tidak mau berteman, jadi nggak disisihkan karena kelakuannya sendiri sudah selalu saya nasihati kalau mau bermain sama teman harus baik-baik aja tuh. Tapi begitu lagi setiap harinya pasti sedikit ada siswa pasti ulangnya yang ini kalau saya tanyakan juga, nah kalau di rumah belajar sih belajar gitu. Ini nama hati kan cuma nama hati kan juga nama belajar sebagai hati. Saya tidak tahu apakah atau instrumennya atau bagaimana. Tiap hari pasti mengganggu. Ada solusinya Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi pertama kita harus kenali motivasi apa kebutuhan yang tidak terpenuhi ketika dia melakukan seperti itu. Dia telusuri, dia tanyakan, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi kita kembali ke sini 3 distribusi. Pertama itu menstabilkan identitasnya. Anggaplah sebuah gelas. Kalau dia menghadap ke bawah, kita mau tumpahkan air tidak akan bisa masuk. Kita buka dulu gelasnya, kasih dasar gelasnya. Kita puji dulu. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Biarlah dia sendiri memikirkan kesalahannya. Jangan kita paksa bahwa ini tindakan ini salah, ini tindakan salah. Kita paksa kita berikan dia, sarankan dia. Kira-kira bagaimana tindakan Anda ini? Bagaimana tindakan tak ini? Ketika dia sudah menemukan, oh ini salah, maka tanyakan bagaimana untuk membuat kesalahan ini menjadi ke arah yang lebih baik. Bagaimana kira-kira? Tapi tentu saja bahasanya dengan bahasa yang lebih direndahkan lagi, lebih sesuai dengan umurnya. Nah, ya memang kalau secara teori begitu, tapi prakteknya pasti lebih susah. Tapi saya yakin kalau untuk kita itu pasti bisa. Ya, terima kasih. Ada saya tanggapan lagi? Karena kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya, saya pakai apa yang dihadapi oleh guru kelas 1, saya juga menghadapi di kelas 5. Seperti saya salah satu saya di kelas bahwa itu sangat suka mengganggu temannya, bahkan memukul temannya dan katakanlah menguasai kelas. Ya, jadi semua teman-temannya takut sama dia. Saya sudah peringati, sudah beberapa kali sudah peringati hampir tiap hari. Tapi ya begitu terus tindakannya Pak. Pokoknya ditakuti oleh temannya. Barang-barang temannya punya itu pegang minyak langsung saja dia ambil.
misalnya pulpen, mistar, buku paket, tidak menghargai temannya, padahal selalu mengajarkan bahagia teman. Tidak boleh meminjam dengan cara yang kasar, kita sopan. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak atas tanggapannya, pertanyaannya. Jadi sebenarnya sesuatu begitu, kita kembali kepada tadi motivasi melakukan hal itu. Ketika dia melakukan sesuatu, ada motivasinya. Umpamanya dia ingin terlihat hebat bagi teman-teman yang lain. Mungkin saja di rumahnya dia menjadi seorang yang diremehkan, dan dia kembali ke sekolah, dia ingin mengambil haknya itu, menjadi lebih berkuasa, maka dia munculkan sifatnya itu. Jadikanlah sekolah kita, kelas kita menjadi tempat mengambil haknya, tetapi dengan batas-batas yang tertentu. Jadikanlah misalnya, jadikanlah dia itu kelas, atau berikanlah dia apa istilahnya, saya lupa lagi, berikanlah dia apanya, ya kesempatan untuk apa istilahnya, saya lupa, saya tidak sekali, saya lupa ada istilahnya. Karena dia ada kebutuhannya yang dia tidak terpenuhi. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Kembali saya katakan, ini memang teori yang mudah untuk dikatakan, tetapi penerapannya sulit sekali. Tapi saya yakin ketika kita sudah tahu bagaimana menyikapinya, maka akan lebih mudah ke depannya. Terima kasih. Ya, masih ada lagi? Jadi saya masih hal yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai ini tentang posisi kontrol guru. Kalau dilihat di kelas 4 posisi yang bagaimana baiknya untuk guru dalam karena siswanya di kelas 4 di sana kebanyakan laki-laki daripada perempuan, jadi banyak juga siswanya, jadi posisi kontrol guru yang mana yang baiknya guru dipilih. Ya, posisi kontrol itu tadi ada 5. Ya. Ada sebagai teman. Ya. Sebagai yang pertama itu posisi guru penghukum. Ya. Kira-kira yang guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi poin 1 dan 2 ini harus kita hindari, betul-betul harus kita hindari. Sesuai sekarang. Ini Pak, yang mana? Ini kita mau bergerak dari poin 3, ini kita bergerak dari selesai 3, 4. Nah, kalau bisa penjelasannya kita sebagai manajer, bagaimana itu sebagai manajer ya? Selain kita menumbuhkan keyakinan, nilai-nilai kebajikan pada siswa tersebut, iya, betul sekali. Kita munculkan motivasi yang baik untuk dirinya sendiri. Tentu saja ini akan sulit kalau kita mau bicara langsung. Baiknya kita membuat waktu. Saran saya, kita buat waktu khusus. Kita panggil satu persatu siswa di tempat yang khusus, bicarakan apa yang dia inginkan. Bagaimana caranya supaya dia menjadi lebih baik. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita sediakan waktu untuk kunjungan rumah. Kalau kita akrab Pak, iya bagus kalau akrab, tapi harus kita lihat batasan-batasannya. Jangan sampai ketika kita akrab kita tidak bisa menerapkan konsekuensi dalam setiap masalahnya. Kalau kita marah sama siswa, katakan saya marah. Ya ini harus gunakan. Tidak perlu senyum, katakan marah-marah. Tetapi perlu diingat, tapi ada batasan. Iya, ada batasan-batasannya juga. Dia sudah jauh di pendidikan kolonial, kita masuk ke pendidikan milenial, apalagi untuk generasi Gen Z sekarang ini lebih luar biasa lagi. Belum lagi beralih ke generasi Alpha, luar biasa lagi. Generasi Z sudah luar biasa, apalagi generasi Alpha nanti. Kalau pemantauan Pak, ya. Kalau masalah pemantauannya gimana? Pemantau dia sebagai pengingat saja apa konsekuensinya. Kau tahu peraturan, kamu lakukan ini, apa konsekuensinya? Kamu sudah tahu peraturannya, apa peraturannya?
Nah, kira-kira kalau peraturan begini, apa yang harus kau lakukan? Itu pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, kita kembalikan lagi kepada siswa, saya dikembalikan kepada siswa, dia sudah siap untuk memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Kemarin saya sudah coba terapkan segitiga restitusi untuk siswa yang berkelahi. Kemarin ada berkelahi, ada sekitar 2 kasus kemarin, alhamdulillah bisa selesai, semua puas win-win solution. Bukan yang satunya merasa tidak enak, yang lainnya merasa, oh saya puas kan sudah dihukum, itu yang pukul saya. Tapi semuanya win-win solution. Yang satu memang yang satu merasa bersalah dan siap untuk meminta maaf. Jadi itu penerapan dari segitiga restitusi. Kita kita stabilkan dulu emosinya, sadarkan dulu bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang hebat. Sesudah itu kita ingatkan kira-kira perbuatannya yang mana yang salah. Lalu yang terakhir baru kita stop, kira-kira kalau ini salah bagaimana menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan. Biarkan dia, kita tanya saja tanpa menghakimi. Itu yang dimaksud segitiga restitusi. Kita angkat dulu, kita sadarkan, lalu biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan dia menemukan solusinya sendiri. Itulah yang dimaksud segitiga restitusi. Tapi dan saya segitiga restitusi tidak akan bisa berjalan maksimal ketika tidak ada keyakinan kelas yang ada kita buat sebelumnya. Keyakinan kelas harus disetujui oleh warga kelas itu, warga sekolah. Terkait dengan peraturan, bagus peraturan. Ada peraturan kita yakinkan seperti orang yang pakai helm. Kalau mau keyakinannya orang yang pakai helm, apa kira-kira? Supaya aman, iya. Bukan menghindari polisi. Pakai helm, tapi dia sadar, oh ini saya menerapkan peraturan ini karena ini perlu untuk saya. Saya pakai masker karena waktu yang corona, pakai masker bukan karena takut diberi sanksi, tapi memang sadar bahwa ini banyak penyakit. Seperti itulah keyakinan. Kita masukkan peraturannya, kenapa kira-kira? Semuanya dilarang, tidak boleh datang terlambat. Diubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Nah, kira-kira jam berapa masuk? Jam 7.30. Nah, kalau jam 7.30, kapan kita harus datang? Sebelum jam 3.30, oh itu bagus sekali. Maka sebelum jam 7.30 kita sudah hadir di sini. Motivasinya. Jadi kita motivasi betul-betul, jangan motivasi dari luar. Yang 2 hal tadi, kita motivasinya dari diri sendiri. Ketika kita motivasinya dari diri sendiri, maka semua itu akan mudah dilakukan. Jadi kesimpulannya, mari kita tergerak, lekas bergerak dan menggerakkan. Bergerak, menggerakkan. Tapi dibuat sedikit, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi ada modul bagian dari modul itu bisa mulai dari diri sendiri. Keyakinan kelas. Terima kasih. Sebenarnya ini, tapi saya tidak berpengalaman sekolah sertifikat. Itu saya lihat itu di sana kelas 4, 5, 6 itu buat kesepakatan pada awal tahun. Dia sudah buat kesepakatan dan ini sejalan dengan ini tadi. Dia buat kesepakatan, dia buat peraturan kelas. Jadi setelah disepakati semua peraturan itu dipasang di kelas. Jadi ada anak yang melanggar, dilihat saja itu apa yang kamu melanggar di atas ini, sehingga bisa saya lihat dia disiplin waktu, dia disiplin membersihkan. Pokoknya simbol sudah karena sudah terpampang memang di kelasnya seperti itu. Kalau kelas rendah, ya belum bisa dipasang di situ, tapi dia dulu buat kesepakatan sesuai dengan umurnya. Ya sebenarnya sudah sejalan memang ini. Jadi pada awal tahun kita buat memang kesepakatan dengan pemerintah apa yang peraturan apa yang dia harus
dilaksanakan di kelas di 1 tahun itu. Ya, jadi kita tidak perlu bicara dia lagi. Ya. Nah, jadi sudah tergambar apa yang harus kita lakukan nanti dari perkara ini. Apa yang harus kita lakukan ketika awal semester? Yang paling pertama adalah kita buat kesepakatan. Jadi kita buat kesepakatan. Oh iya, sudah ada. Tinggal bagaimana meyakinkan akan kesepakatan itu. Kalau kita melakukannya, kita selalu mengingatkan itu. Yang namanya kesepakatan, saya minta maaf Bapak Ibu Guru, yang namanya kesepakatan ya harus disepakati bersama-sama. Jangan sampai kita buat saja dan sepakati. Harus disepakati. Harus kasih tanda tangan atau stempel tangan saja. Saya lihat di kelas 6 itu kalau dia tidak menyapu justru sudah ada memang kalau tidak menyapu beli sapu di SMK banyak semuanya. Iya. Itu Konsekuensinya dan itu akan menjadi budaya juga. Iya. Jadi budaya ditunjukkan oleh kakak kelasnya, otomatis kakak kelasnya akan ikut nanti. Wah ini sudah budaya sekolah kita ini. Ini memang luar biasa. Pak saya pernah kesan saya betul tidak ada gurunya menyapu semua. Saya kaget mana guru tak ini? Dan ternyata semua begitu. Ada yang terlambat datang, saya kaget dia lari langsung dengan keras ambil sapu. Dia langsung ke tengah lapangan menyapu. Tanpa diperintah sama gurunya. Jadi itu kita lalu sekiranya kita juga meniru sama sekolah ya betul sudah menerapkan kesepakatannya. Ini konsekuensinya itu kata biasa ya. Dari sudah biaya berarti awal tahun Iya, yang saya ada kesepakatan tidak kutinggalkan Pak kalau tidak dari siap Pak. Kalau tidak dia menyapu Ya itu memang sudah budaya yang negatif dari luar sudah dibawa ke sekolah yang betul sekali. Pagar keliling jadi sudah dipagar semua. baru bisa itu diterapkan Pak. Kendalanya kita di sini karena ini yang paling pertama nggak di sini. Datang itu dong itu anak main sore Pak. Bukti itu selalu sapu anak sampai sana Pak yang depan itu kenapa kotor kalau pagi kotor sekali? Iya, padahal selalu disapu. Jadi saya yang pokoknya kalau aman belum bisa efektif. Membangun budaya di sekolah. Itu kerasa setiap 3 bulan memang saya memang ngomong kadang nah lupa mungkin hanya Saya boleh foto. bapak saya pernah lewat dari Bono saya singgah ke 10 pendidikan Berapa Pak? sudah kita itu saya yang ngomong biasa saya singgah Hanya itu Pak, yang lain apa kami dulu kelas lupa malam kita itu lagi Pak. Karena dia Pak bilang ada yang lupa guna kipasnya itu lagi masalah kalau habis ini. Oke. Itu kalau nggak kunci pribadi gurunya nyalat. Ya dilupa kipas Pak, itu lagi kendalanya. sama di sana kipas biasa menyala Ya, betul. Sampai malam Ya. Tapi itu saya akhir. Terima kasih banyak atas waktunya. Gedung sekolah kita di sini tempat cerita.